terpujilah Engkau. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita awali perayaan Ekaristi Hari Raya Kenaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari kita berdiri.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Umat Allah yang terkasih, hari ini kita bersyukur, kita bergembira dan penuh dengan sukacita merayakan hari kenaikan Tuhan. Tidak terasa 40 hari yang lalu kita merayakan kebangkitan Tuhan, dan dalam hari demi hari kita diingatkan melalui sabda Tuhan bagaimana dan apa yang pernah Ia ajarkan untuk diteruskan, untuk dilanjutkan oleh para rasul. Dan hari ini tugas Tuhan Yesus di dunia berakhir dan disaksikan oleh para rasulnya, para muridnya. Dia terangkat ke surga, kembali kepada Bapa. Kita juga akan kembali pada saatnya. Persoalannya tugas kita belum selesai. Karena itu mari kita kembali mempersiapkan diri kita menerima karya Allah yang harus kita lanjutkan. Karena memang itulah bagian panggilan kita. Karena itu mari kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita menyadari semua kerapuhan kita sebagai murid-murid Tuhan, agar kita juga dilayakkan merayakan misteri penyelamatan pagi ini. Dan mari menyesali dan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Tuhan alam Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami bersorak-sorai karena sukacita yang suci dan dengan gembira mengucap syukur. Sebab dalam diri Kristus yang naik ke surga, kami ditinggikan, dan sebagai anggota tubuhnya, kami pun berharap akan turut serta dalam kemuliaan Kristus Kepala Gereja, yang kini bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mereka melihat Dia terangkat ke surga. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup.
Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama-sama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Sebab beginilah katanya, Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, pada masa inikah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sangkakala segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah,
Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah meraja segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Kristus masuk ke dalam surga sendiri. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri, untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana Imam Agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini, Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapuskan dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu Ia dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi, saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, yakni melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
biarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semua ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa murid-murid itu keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, rasanya kita bisa membayangkan kalau seandainya ada orang yang memenangkan sebuah turnamen atau orang yang memenangkan sebuah kejuaraan pulang dengan membawa kemenangan. Mungkin tidak negara, minimal keluarga atau orang-orang dekat situ akan mengeluh-elukan dia yang pulang dengan kemenangan itu. Entah juara seni atau olahraga atau ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tapi yang jelas ketika orang pulang membawa sebuah kemenangan, rasanya tidak mengherankan kalau orang-orang terdekat itu akan menyambut dengan gegap gempita. Dipestakan ingkung, mungkin motong sapi atau membuat tumpeng segede gunung dan sebagainya. Tetapi yang jelas itu adalah ungkapan-ungkapan orang terdekat yang merasakan kemenangan atau kegembiraan dari orang yang selama ini didukung. Kalau hari ini kita merayakan
hari raya kenaikan Tuhan. Memang manusia tidak cukup dekat dengan Yesus pada zaman itu, tetapi para malaikat dan penghuni surga semua merasakan bagaimana sang raja pulang dengan kemenangan setelah menyelesaikan tugas yang memang dia emban dari Bapaknya. Kita tidak membayangkan bagaimana kerajaan surga itu bersorak-sorai dalam kegembiraan. Yang kita bisa bayangkan adalah bagaimana Yesus yang disambut dengan sukacita oleh para penghuni surga, seperti Daud yang disambut oleh bangsa Israel pada waktu mengalahkan Goliat. Meskipun juga ada Raja Saul, tapi ternyata Saul masih kalah pamor dengan Goliat yang masih muda. Bayangkan sejenak bagaimana orang yang senang. Kita tidak usah jauh-jauh, kalau kemarin badminton saja kita bisa sampai final saja, para teman-teman dekat itu sudah luar biasa bahagianya, apalagi kalau menang. Persoalannya badminton kan sempat kalah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tetapi kita juga ingat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga dan kembali ke hadapan Bapa dan dikembalikan seluruh kekuasaan yang pernah ia miliki oleh Bapa, 40 hari Tuhan Yesus berkeliling untuk meyakinkan orang-orang terdekatnya bahwa mereka harus menjadi saksi atas apa yang pernah ia buat selama ini. Tuhan Yesus pernah mengatakan akan tiba saatnya anak manusia dipermuliakan. Dan para murid gak ngerti maksudnya apa. Mungkin ngertinya, oh iya nanti kan dia jadi raja. Tetapi bukan raja dunia, tetapi raja atas alam semesta. Dan setelah itu tadi dikatakan juga dalam Injil, anak manusia harus menderita sebelum mendapatkan kemuliaannya. Dan setelah kebangkitan, akhirnya para murid mulai mengerti, meskipun harus dengan proses yang relatif panjang. Saudari-saudara yang terkasih, sekarang kita melihat kenaikan Tuhan itu untuk apa? Kenapa kok Tuhan Yesus harus naik? Apakah tugasnya sudah selesai? Kalau kita melihat tugas Tuhan Yesus di dunia, tentu saja sudah selesai. Dia tidak lagi perlu keliling sana keliling sini untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Kenaikan Tuhan itu untuk apa? Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk kita yang percaya. Bagi Anda, para orang tua atau orang muda yang sudah menikah, tentu Anda ingat bahwa ketika menikah, Anda mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut anggota-anggota baru. Anda menikah, kemudian dengan uang yang ada, mulai membangun rumah atau sudah mempersiapkan rumah sebelum putra-putri dimohonkan kepada Tuhan. Benar ya? Jadi menikah dulu, ini umumnya ya. Umumnya menikah dulu baru punya anak kan? Ini saya bicara yang umum. Anda menikah di gereja, kemudian diberkati, lalu tinggal di sebuah rumah yang nanti akan menjadi tempat untuk putra-putri Anda. Itu juga dibuat oleh Tuhan kita. Kita adalah anak yang akan kembali kepada Bapa. Maka Tuhan Yesus datang kembali ke surga untuk mempersiapkan bagi kita orang-orang yang percaya, anak-anaknya, sahabat-sahabatnya, tempat. Dan itulah sebabnya mengapa dalam Injil Yohanes Tuhan mengatakan, aku harus kembali kepada Bapa untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan inilah yang pantas kita syukuri, bahwa kita anak-anak Allah, sahabat-sahabat Yesus, mendapat tempat istimewa di hati kerajaan surga. Itu alasan pertama mengapa Tuhan Yesus harus naik atau kembali ke surga, untuk kita sebenarnya, bukan untuk dia. Tuhan tidak memerlukan apapun selain kebahagiaannya adalah kita yang mengalami keselamatan. Lalu yang kedua, Tuhan kembali ke surga untuk apa? Untuk menjadi pembela kita. Bagaimana Romo? Bayangkan Anda yang punya kenalan-kenalan petinggi-petinggi atau orang-orang dalam dan sebagainya, entah di instansi, entah di sebuah perusahaan dan sebagainya. Kalau seandainya ada orang petinggi atau orang dalam yang kita kenal
dan dikenal dengan baik ya, maksudnya tidak hanya kenal saja tapi kenal dengan baik, dan orang itu juga kenal baik dengan kita. Ketika kita membutuhkan bantuannya, apakah dia akan menolak? Rasanya tidak, karena kenal baik ya, rasa kenal baik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengenal kita sampai ke dalam-dalamnya, meskipun kita tidak mengenal Tuhan Yesus sampai ke dalam misteri kehidupannya, tetapi Tuhan mengenal kita, maka dia juga akan menjadi pembela kita. Kalau seandainya kita dihadapkan pada tuduhan oleh iblis yang akan menjadi pengganggu kita untuk masuk dalam surga, maka mari bersyukur bahwa dengan kenaikan Tuhan ke surga, sebenarnya kita juga disiapkan untuk bisa masuk ke dalam kebahagiaan itu. Karena Tuhan tahu, kalaupun kita nakal, kalaupun kita berbuat salah, Tuhan tahu benar nggak bahwa kita itu adalah anak-anak setan. Tuhan mengenal kita sampai ke bagian dalam, bahkan yang tidak kita ketahui, Tuhan Yesus tahu. Dan itulah sebabnya nanti ketika kita sudah selesai tugas di dunia dengan kematian, Tuhan akan menunjukkan kepada Bapa atau para penghakim, dia tidak seperti itu. Dia menjadi milikku, bukan milikmu. Ya, kayak lagu Yofi and the Nunu. Dia milikku, bukan milikmu, dan sebagainya. Pergilah kamu. Nah, itu refleksi yang kedua. Jadi, mari kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, agar kita juga boleh betul-betul mendapat kemuliaan yang sudah Dia janjikan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, kalau kita punya orang dalam, kalau kita punya kesulitan, rasanya kita akan dibantu. Itu di dunia saja kayak gitu. Meskipun hukum surga tidak seperti itu ya, tapi yang jelas Tuhan akan melihat apakah anak Bapa atau sahabatnya ini benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi kriteria kerajaan surga. Yang ketiga, alasan mengapa Tuhan Yesus itu naik, untuk apa? Yang ketiga, untuk memperlengkapi para rasul bagi tugas awal. Maka tadi Tuhan mengatakan, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai waktunya nanti tiba. Dan kita sudah tahu waktunya tiba ketika Roh Kudus turun dalam pesta Pentakosta. Para rasul harus disiapkan lebih dahulu selama kurang lebih 9 hari, supaya nanti ketika mereka berkarya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan sesuai dengan apa yang Yesus lakukan selama ini. Para rasul tidak lagi perlu belajar bahasa, karena kita tahu dalam pesta Pentakosta, para rasul yang bukan orang hebat, orang-orang sederhana, yang tidak mengerti bahasa Roma, yang tidak cukup pandai dalam bahasa Yunani, mereka bisa mewartakan dengan sangat mudah, karena bukan kehebatan mereka, melainkan karena Roh Kudus yang menemani dan membuat mereka menjadi bisa. Jadi Tuhan naik untuk memperlengkapi para rasul perdananya dalam tugas mereka. Lalu yang keempat, untuk melipat gandakan pelayanan Kristus sampai ke ujung dunia melalui kita. Maka Tuhan Yesus sudah ada di surga dan Dia selalu mengutus Roh Kudusnya supaya terjadi pemulihan dalam dunia ini. Kita tahu dalam kitab Wahyu bahwa Kristus akan datang kembali untuk yang kedua ketika dunia sudah dipulihkan. Sampai kapan Romo? Ya sampai dunia pulih. Tidak ada yang tahu, tetapi yang jelas pemulihan itu terjadi karena kita yang bersedia untuk mewartakan Injil kerajaan surga. Tugas Tuhan Yesus memang di dunia selesai, tapi Dia tidak pernah berhenti bekerja dari surga. Dia memerintahkan Roh Kudusnya agar mengatur yang ini diberikan karunia sesuai dengan panggilan mereka, supaya dengan karunia yang diberikan itu mereka bisa maksimal dalam menjalankan kehidupan. Dalam bahasa sederhana saya itu, kalau seseorang punya passion di bidang tertentu dan dia diberi kesempatan untuk mengembangkan passionnya, maka niscaya dia akan jadi orang hebat. Tuhan tahu masing-masing kita punya kemampuan, maka Tuhan menambahkan itu supaya dikembangkan, supaya namanya semakin dimuliakan. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, dalam surat Kolose bab 3 ayat 1, ini permenungan buat kita.
Dikatakan oleh Santo Paulus, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, dan kita mengamini itu karena kita semua sudah dibaptis, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, bukan di plafon, perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Carilah perkara yang di atas. Dan dalam Injil Matius dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan Paulus mengulangi itu dengan bahasa yang sedikit berbeda. Kamu yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, carilah dulu kerajaan, atau carilah dulu perkara yang di atas. Apa perkara itu? Perkaranya adalah bagaimana kasih Allah itu dapat sungguh-sungguh dirasakan dan ditampakkan selalu kepada umat manusia. Dunia ini sedang sakit, dan kita tahu di mana-mana orang menyebabkan penyakit, peperangan, penindasan, intimidasi, rasisme dan sebagainya. Banyak orang-orang yang menyebabkan penyakit itu. Nah, tugas kita adalah bagi orang-orang yang percaya, carilah perkara yang di atas, di mana Tuhan menghendaki agar perkara itu selesai di bumi dengan cinta kasih yang selalu Yesus ajarkan kepada para rasulnya. Maka carilah itu. Lalu kalau seandainya Tuhan Yesus itu naik atau terangkat ke surga disaksikan oleh pasang-pasang mata para muridnya waktu itu, dalam kedatangannya yang kedua, dia datang akan disaksikan oleh semua pasang mata tanpa kecuali. Baik manusia maupun hewan akan memandang kemuliaan Kristus. Dan tidak ada tempat orang untuk bisa bersembunyi lagi, karena semua orang akan terpana melihat kedatangan Tuhan yang sangat dahsyat. Mungkin bagi orang-orang yang tidak percaya akan menimbulkan kegentaran, sama seperti misalnya orang atau raja yang datang, kemudian orang-orang yang tidak setia kepadanya pasti akan gentar, atau yang tidak menaruh cinta pada sang raja pasti akan gentar. Sedangkan orang yang menaruh cinta akan mudah terbaca dari sorak-sorainya itu keluar dari dalam hati. Sedangkan orang yang bertopeng, ketika dia bersorak-sorai langsung kelihatan ini bukan dari hatinya. Tuhan lebih tahu dari kita manusia. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita juga mempersiapkan hidup kita dengan melakukan perkara-perkara surga, yaitu cinta kasih dan kedamaian. Tuhan juga mengatakan bahwa tidak seorang pun yang akan tahu kapan dan waktunya, di mana dan bagaimana anak manusia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Tidak seorang pun yang tahu. Sebenarnya kalau kita boleh jujur, Tuhan Yesus tahu loh. Dalam kemahakuasaannya yang sudah diletakkan oleh Bapaknya di bawah kakinya, Tuhan Yesus tahu. Tapi dia mengatakan hanya Bapa yang tahu. Itu rahasia Bapa. Meskipun Bapa dan dia adalah satu, tapi Tuhan tidak mau membocorkan rahasia Bapa kepada manusia sebelum waktunya tiba. Dan itulah sebabnya mengapa kita juga selalu diingatkan tidak usah percaya dengan ramalan. Ramalan itu memang terkadang mungkin menggoda, wah pernah benar ya, wah benar ya. Tapi ingat, untuk ramalan yang hal ini tidak perlu dipercaya. Wah nanti kiamat tanggal sekian, wah nanti gempa bumi yang dahsyat akan, itu belum kiamat. Akan tiba waktunya di mana tak seorang pun mengetahui. Kalau ada orang yang mengetahui, berarti dia mengatasi Yesus. Yesus saja mengatakan anak manusia pun tidak tahu. Maka kalau ada peramal-peramal yang mengaku diri hebat dan mengetahui itu, omong kosong. Karena tidak seorang pun yang bisa meramalkan kapan waktunya tiba. Seperti dalam bacaan hari ini dalam kitab Efesus tadi. Kekuatan itu di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi saudara-saudara terkasih, mari tetap percaya dan menaruh iman kepada Tuhan.
Tidak perlu memikirkan kapan kiamat itu datang. Dia akan datang dengan sendirinya pada waktunya. Nah, tugas kita adalah mengerjakan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Kristus dalam kehidupan umat manusia, yakni tentang cinta kasih. Maka sekali lagi, mari kita terus-menerus mencari tahu, dan kalau sudah tahu, kita kerjakan apa yang menjadi kehendak Allah atas hidup kita umat manusia. Dan semoga peristiwa kenaikan Tuhan ini juga terus memberikan sukacita, karena tempat kita disiapkan sama Tuhan Yesus. Kita yang sudah mengerjakan hal-hal yang baik pasti akan dibela Tuhan Yesus, dan semoga kita juga boleh berbahagia bersama para kudus yang sudah mulia. Tuhan memberkati. Sekarang marilah dengan penuh keyakinan kita memperbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sebelum naik ke surga, Kristus bersabda, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku." Maka marilah kita berdoa kepada Bapa dengan kepercayaan bahwa Kristus akan mengirimkan kepada kita apa yang telah dijanjikan Bapa bagi kita. Bagi Bapa Suci, para uskup, dan seluruh umat Allah, semoga Bapa Suci, para uskup, dan seluruh umat Allah terdorong untuk menempuh jalan pembaruan tanpa takut dan berani percaya pada masa depan yang cerah sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi pemimpin masyarakat, semoga pemimpin masyarakat kami, sehingga pelayanan mereka selalu digerakkan dan terarah kepada Injil-Mu yang adalah kabar gembira, cinta kasih, keadilan, dan perdamaian. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita demi Injil, semoga mereka yang menderita demi Injil tidak pernah merasa sia-sia atas kesaksian hidup mereka. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga hati kami terbuka terhadap Roh-Mu. Buatlah kami rukun dan bersatu, sehati dan sejiwa, sehingga bersama-sama kami bangun suatu jemaat dan kami memperlakukan sesama kami seperti Engkau telah memperlakukan kami. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Kami juga serahkan hidup hamba-Mu, Ibu Mariet, Bunda dari Romo Louis Antoni Wijaya, yang Kau panggil 3 hari yang lalu. Semoga Ibu Mariet yang telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini memperoleh sukacita seperti yang dia imani, dan bagi keluarga yang ia tinggalkan tetap menaruh harapan akan rahmat kerahiman dan kebaikan-Mu, ya Allah. Marilah berdoa. Utuslah Roh-Mu kepada kami, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Engkau telah menyerahkan segala kuasa di surga dan di bumi kepada Kristus Putra-Mu.
Berkat Roh-Mu, semoga kami dapat menjadi sabda dan kehadiran Kristus bagi dunia ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami mendapat hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami berkat. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu Tuhan bersembahan ini. Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan dan kami mohonkan berkat-Mu memperbaharui hubungan kami dengan Dikau dan sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Suraya dan sembahyang
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata kepada semua murid-Nya, dan di hadapan mata mereka, Dia terangkat ke surga, agar Dia menganugerahi kami keikutsertaan dalam keilahiannya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Tinggallah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerah iman-Mu, terutama yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini, Ibu Marieta, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang hari ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah merayakan kenaikan Putra-Mu ke surga untuk membuka jalan keselamatan bagi kami yang percaya. Semoga kami setia dalam peziarahan hidup kami di dunia ini dan selalu mengikuti jejaknya, sehingga suatu saat nanti Engkau perkenankan memandang wajah-Mu dalam keabadian. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Umat Allah yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dan tentu saja biasanya setelah Hari Raya Kenaikan Tuhan, kita sudah disiapkan oleh gereja doa menjelang Pentakosta. Maka nanti bagi yang sudah menerima teks bisa berdoa bersama keluarga kalau memang tidak bisa datang dalam perayaan Ekaristi. Dan bagi Anda yang mungkin sendirian, maka bisa juga berdoa secara personal dari hati ke hati dengan Tuhan. Dan terima kasih untuk kita semua yang merayakan hari ini. Terima kasih kepada khususnya tata laksana hari ini dari lingkungan Yakobus yang harus berpikir bagaimana bisa menyiapkan tempat, karena ternyata hari ini di luar dugaan. Biasanya tak terfikirkan sampai ke luar-luar. Maka terima kasih untuk tim tata laksana yang pusing sendiri tadi mencari bangku, tapi terima kasih sudah melayani saudara-saudara kita. Dan terima kasih kepada semua petugas liturgi yang mempersiapkan dan melayani kita. Adik-adik missioner yang sudah mulai komplit, lektor dan pemazmur, dan para prodiakon, terima kasih. Dan tata laksana sudah, kor dari lingkungan Yakobus kalau tidak salah ingat, dan organisnya dibagi ya, Agustinus yang kor, Yakobus yang tata laksana hari ini. Terima kasih ya buat semuanya, buat keceriaan pagi ini. Dan kalau tidak salah menurut informasi dari Romo Yosef Amirullah, ada saudara-saudara kita yang datang dari tanah seberang. Maka rasanya Romo Yosef boleh memperkenalkan mereka di hadapan kami sejenak. Bapak Ibu tamu dari Tangerang, silakan berdiri. Ini tamu kita dari Tangerang, dari Pamulang. Terima kasih. Nanti kalau mau kenal silakan tanya nanti sesudah perayaan Ekaristi. Terima kasih Romo Yosef Amirullah, dan selamat datang kepada para saudara-saudari dari Tangerang, Pamulang. Masih belum lepas kangennya, tapi nggak apa-apa, biar lihat Romo Yosef tugasnya di mana gitu ya. Ternyata tidak kalah besar gerejanya dengan di Barnabas. Terima kasih untuk semuanya, dan mari kita sekarang menyambut berkat Tuhan yang selalu Ia janjikan untuk menemani kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada